kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Abdul Hakim dari SMK Negeri 8 Bulukumba. Saya Indriani dari SMP Negeri 17 Bulukumba. Saya Marlina dari SD Negeri 75 Betunge. Saya Husni dari SD Negeri 76 Baruga Riatan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Husni sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga, Bu. Baik, Bu. Pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya, Bu ya. Praktik coaching yang mana sebelum melakukan praktik tentunya Ibu juga harus memahami ini. Beberapa penilaian dari praktik ini yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan ya, Bu ya. Yang pertama yaitu tahapan praobservasi, di mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktik ini oleh Ibu. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan observasi ya, Bu ya. Pada tahapan ini saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu. Kemudian yang terakhir itu ada pasca observasi, yang mana nanti Ibu merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching ini, serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu Bu Indri ya. Bu Indri sudah siap? Siap, Bu. Ya, oke. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, Bu ya, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Kemudian nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah begitu ya, perlu diingat ya Bu ya. Tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di mana diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses praobservasi, ada pertanyaan utama nih yang saya ajukan. Boleh Bu? Boleh, Bu, silakan. Ya, baik. Untuk yang pertama ya Bu ya, di sini Ibu Indri ini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu dalam proses coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coachingnya, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah di antara yang ketiganya bagian mana nanti yang lebih spesifik yang Ibu Indri inginkan ini untuk saya amati dan yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik, Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya baik. Jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan dan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini bagaimana penilaian Ibu ini sendiri terhadap apa yang Ibu akan kembangkan ini? Ya Bu, jadi penilaian saya terhadap apa yang akan saya kembangkan yaitu menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Ya baik. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, apa harapan Ibu Indri dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini?
Jadi saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Jadi harapan Ibu yaitu Ibu ingin coaching menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu Indri, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching sebentar selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Iya, Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching terhadap coaching. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu. Ibu sendiri bagaimana lewatnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Pak Hakim ini ingin menyampaikan sesuatu. Ingin menceritakan apa Pak Hakim? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Baik Pak. Dan kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak. Silakan Pak Hakim mau menceritakan apa? Begini Bu, terkait dengan guru di sekolah ya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian dalam materi pembelajaran. Masih menggunakan metode konvensional saja Bu, dan terutama metode ceramah. Padahal kita ketahui semua ya bahwa perkembangan zaman semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saat ini tidak tahu terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran kurang bervariatif seperti itu ya. Oke baik Pak. Kalau saya garis bawahi ini ya Pak, berarti permasalahan dari Pak Hakim adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Pak Hakim itu kurang bervariatif. Begitu Pak ya? Betul Bu, jadi kurang bervariatif atau medianya atau metode pembelajarannya masih model yang lama. Seperti itu Bu. Baik. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Hakim dapatkan? Ya. Tentunya Bu, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Jadi yang Pak Hakim harapkan ini adanya perubahan ya Pak. Jadi perubahan apa yang Pak Hakim inginkan atau ingin lihat atau yang ingin Bapak Hakim dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis-kuis yang sekarang sudah marak digunakan oleh para guru, atau membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif seperti itu Bu ya. Oke, dari apa yang Pak Hakim sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi atau metode yang bervariasi ataupun media bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak, dan itu berada di level 10. Jadi di sekolah Pak Hakim sekarang ini berada di level berapa Pak? Seperti itu masih ada di level di bawah, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih ada di level 5. Oke, jadi di level 5 ya Pak. Jadi kondisi sekarang ini di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bapak. Ya. Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7 Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Baik Pak. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Pak. Jadi usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Iya, jadi sebenarnya saya juga masih memikirkan ini Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin
mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan secara face to face, tapi bergantian seperti itu. Pak, jadi untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan mentoring pendampingan ya. Jadi selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan di sekolah dan teman-teman nyaman begitu dengan pendampingan itu Pak? Ya, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pelajaran yang menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi. Baik, berarti Pak Hakim ini sudah ingin merencanakan mentoring, kemudian pendampingan atau pelatihan atau workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Hakim untuk saat ini lebih nyaman atau bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Iya, sepertinya yang mentoring Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang lebih detail atau lebih matang. Perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga Bu yang harus dipertimbangkan dan mencari narasumber juga yang lebih kompeten. Jadi untuk saat ini Bu mungkin yang lebih nyaman yang dilakukan oleh Bu adalah mentoring sama Bu. Oke, yang mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Hakim memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Kak atau dari mana? Tentunya ada sih Bu. Nanti saya mungkin akan minta bantuan kepada rekan guru sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan cara pembelajaran itu sudah bervariasi. Misalnya di sekolah ada Pak Aprisal, kemudian ada Pak Akbar, dan juga saya nanti minta bantuan dari Ibu Nelma. Ya, baik Pak. Berarti Pak Hakim akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan sejawat di sekolah. Kepada rekan guru sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan cara pembelajaran itu sudah bervariasi. Misalnya di sekolah ada Pak Aprisal, kemudian ada Pak Akbar, dan juga saya nanti minta bantuan dari Ibu Nelma. Ya, baik Pak. Berarti Pak Hakim akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan sejawat di sekolah. Jadi kapan ini Pak Hakim mau merealisasikan mentoring ini? Ya, insya Allah Bu secepatnya. Insya Allah minggu depan nanti saya akan lakukan. Saya akan coba buat koordinasi dulu Bu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah, dan saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Pak Hakim seru sekali ya Pak Hakim. Jadi Pak Hakim dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Hakim dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian atau kompetensi dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak. Jadi Bapak sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya pembelajaran yang lebih bervariasi ya Pak. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya ya Pak setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih Pak untuk mendengar cerita-cerita dari Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini bisa cukup sampai di sini saja. Semoga rencana-rencana Pak Hakim untuk melakukan mentoring kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya, sudah mengingatkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini Bu bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Wah, saya sudah tidak sabar nih Pak menunggu cerita dari Pak Hakim ketika sudah melakukan mentoring. Mungkin tidak cukupkan dulu sampai di sini ya Pak percakapan kita. Mungkin di lain kesempatan, dalam waktu kita akan bersama kembali. Siap Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi dalam kesempatan ya Pak. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indri.
Waalaikumsalam Bu Husni. Bu Indri tadi sudah melakukan coaching dengan Kak Hakim ya. Iya Bu, sudah. Ya, nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada tahap pasca observasi. Yang pertama, bagaimana Bu Indri menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Bu Indri menilai demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke, baik. Boleh Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Begini Bu, saya tadi mengamati pada saat coaching berlangsung Ibu ya. Ibu sudah melakukan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Indri mendengar ini? Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Iya baik. Nah pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Ya Bu, jadi langkah konkret yang akan saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Oh iya, itu ya Bu ya. Saya hanya bisa berharap semoga ke depannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu. Kemudian mungkin observasi kita kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.